Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat-sahabat semuanya, jumpa lagi kita di Ekonomika Channel. Pada video kali ini kita akan membahas soal-soal OSN Ekonomi tingkat Kabupaten Kota tahun 2024, di mana OSNK ini adalah kegiatan tahunan yang kebetulan baru kita laksanakan pada akhir Maret kemarin ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan coba bahas beberapa soal OSNK ini. Bagi teman-teman yang baru bergabung dengan channel ini, untuk mendukung channel ini lebih berkembang lagi ke depannya, jangan lupa like, subscribe, dan share video ini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi kita semuanya. Namun perlu juga disampaikan, jika nanti di dalam pembahasan ada materi yang sifatnya mungkin miskonsepsi atau ada jawaban yang berbeda dengan teman-teman semuanya, silakan diketik di kolom komentar. Oke, kita langsung bahas soal yang pertama. Soal yang pertama, apa yang bukan merupakan jenis kontrak asuransi? A. Asuransi kesehatan, B. Asuransi jiwa, C. Asuransi saham, D. Asuransi properti, E. Asuransi mobil. Nah, jenis asuransi yang perlu kita ketahui itu ada beberapa macam ya. Ada bentukannya asuransi kesehatan, asuransi pendidikan, asuransi jiwa, asuransi kendaraan, asuransi properti, asuransi perjalanan, dan lain-lain begitu ya. Nah, untuk asuransi kesehatan, jadi termasuk ke dalam bagian jenis asuransi ya, di mana jenis asuransi kesehatan ini merupakan asuransi yang memberikan perlindungan finansial ya, ketika terjadi masalah kesehatan, seperti pada saat perobatan, atau mungkin saat rawat inap di rumah sakit, atau saat operasi, atau mungkin hal-hal yang lain yang berkaitan dengan kesehatan kita sebagai manusia. Jadi ini termasuk bagian dari asuransi kesehatan. Kemudian yang kedua ada asuransi jiwa ya. Jadi asuransi jiwa merupakan bagian juga dari bentuk asuransi dalam kontrak asuransi gitu ya, di mana asuransi jiwa ini merupakan asuransi yang memberikan perlindungan finansial terhadap risiko kehidupan dan kematian si pemegang polis. Artinya di sini bahwa karakteristik utama dari asuransi jiwa ini adalah memberikan manfaat apabila si pemegang polis itu meninggal dunia. Jadi dengan adanya bantuan atau santunan dalam bentuk uang tunai kepada ahli waris yang ditinggalkan. Lalu bagaimana dengan ketika si pemegang polisnya itu masih hidup gitu ya? Artinya di sini jangka waktunya sudah sampai, kemudian beliau masih hidup misalnya, maka si pemegang polis akan mendapatkan juga uang tunai dari pihak asuransi begitu. Kemudian asuransi properti ini merupakan bentuk atau jenis asuransi di mana pemilik, misalnya ya, pemilik rumah, pemilik apartemen, pemilik hotel ini mendapatkan perlindungan finansial dari jika terjadi misalnya kebakaran atau mungkin bencana alam atau mungkin kerusuhan begitu ya, sehingga properti yang diasuransikan itu bisa diklaim asuransinya begitu. Jadi dengan demikian bahwa jika terjadi kehilangan, jika terjadi pencurian dari properti, maka pihak asuransi akan menanggung resiko dari kejadian tersebut begitu. Kemudian ada juga asuransi kendaraan ya. Dalam hal ini kalau di opsinya adalah asuransi mobil ya. Jadi asuransi kendaraan ini merupakan kontrak asuransi juga, di mana pihak asuransi akan memberikan perlindungan finansial terhadap kendaraan bermotor yang kita miliki. Oleh karena itu, bahwa setiap pemilik kendaraan bermotor, baik individu atau maupun lembaga, itu membutuhkan asuransi untuk kendaraan bermotor. Kenapa? Karena biaya perbaikan akibat kerusakan ataupun kehilangan kendaraan dan sebagainya itu memakan jumlah yang tidak sedikit begitu. Maka yang A, B, D, dan E ini merupakan bagian dari jenis asuransi atau jenis kontrak asuransi.
Maka untuk soal nomor 1 itu jawabannya adalah yang C, yang bukan bagian dari kontrak asuransi. Lalu apa itu asuransi saham? Jenis asuransi saham yang merupakan bentuk asuransi yang tidak umum dalam konteks asuransi begitu. Mengapa demikian? Karena asuransi saham ini hanya untuk pemilik saham yang menanamkan sahamnya di suatu perusahaan. Biasanya perusahaan asuransi saham akan menerbitkan asuransi saham untuk pemegang saham. Jadi dengan arti kata bahwa asuransi saham ini khusus untuk pemilik saham saja, di mana tujuannya adalah untuk melindungi saham yang ada di perusahaan. Jadi tidak seperti asuransi pada umumnya. Untuk asuransi saham hanya ada di pemilik saham saja begitu. Maka untuk soal nomor 1 jawabannya adalah yang C. Kita lanjut soal kedua. Sebuah perusahaan memproduksi 100 unit total output dengan total cost-nya adalah $1.200. Jika fixed cost-nya atau FC-nya adalah $100, maka A. AFC $12, B. AVC $11, C. AVC $12, D. AC $13, E. AC $14. Nah, dari soal ini kita ketahui bahwa ada beberapa item. Yang pertama adalah nilai jumlah barang atau kita simbolkan di sini adalah key ya. Di mana key ini sama dengan 100 unit. Kemudian nilai TC. TC-nya adalah 1.200. Dan nilai FC ini sebanyak $100. Nah, jadi dari soal ini kita ketahui bahwa nilai TC seperti yang kita ketahui rumusnya adalah TC sama dengan FC ditambah VC. Berarti 1.200 sama dengan 100 ditambah VC. Maka nilai VC di sini adalah $1.100. Nah, yang A, nilai AFC ya. Kita cari dulu yang A. AFC ini rumusnya adalah FC dibagi Q. Nilai FC-nya 100, nilai Q-nya juga 100. Maka 100 bagi 100 dapat 1. Jadi untuk yang A berarti AFC-nya 1, bukan 12. Berarti A salah. B, VC itu rumusnya adalah VC dibagi Q. VC nilainya adalah 1.100. Kemudian Q-nya adalah 100. Berarti 1.100 dibagi 100, coret nolnya 2, tinggal 11 dibagi 1 dapat 11. Jadi nilai AVC adalah 11. Ya, benar. Benar. Kita coba lihat dulu option yang lain. AVC 12 ya salah. Harusnya nilainya adalah 11. Kemudian nilai AC. AC rumusnya adalah TC dibagi dengan Q. Di mana TC total cost-nya adalah nilainya sebanyak 1.200 dibagi dengan jumlah barang 100. Cari nolnya 2. 12 dibagi 1 dapat 12. Maka nilai AC adalah 12. AC 13 salah. AC 14 juga salah. Maka untuk soal yang kedua jawabannya adalah yang B. AVC $11. Oke, kita lanjutkan. Diketahui fungsi permintaan
PD sama dengan 100 dikurangi 0,5 Ki. Jika jumlah barang yang diminta berubah dari 20 menjadi 30, maka besarnya koefisien elastisitas adalah. Nah, sama-sama kita ketahui bahwa rumus elastisitas yang umum kita ketahui di mana delta Q per delta P kali P1 per Q1. Nah, dari soal ini kita ketahui untuk Q-nya sudah ya, delta Q selisih dari Q1 ke Q2, di mana delta Q-nya ini adalah 10. Dan untuk nilai P, selisih P kita belum ketahui. Lalu bagaimana caranya? Caranya adalah mengganti nilai Q yang ada dalam fungsi P ini dengan angka 20 dan 30 ya. Misalnya kita ambilkan dulu yang pertama, yaitu P1. P1 berarti 100 dikurangi 0,5 dikali Q. Berarti 100 dikurangi 0,5 dikali angka Q yang pertama adalah 20 ya. Berarti kali 20. Berarti 100 dikurangi setengah dari 20 dapat 10. Berarti 100 dikurangi 10 nilainya adalah 90. Yang P2 juga sama. Untuk P2, P sama dengan 100 dikurangi 0,5 dikalikan dengan Q-nya yang kedua sebesar 30. Berarti diganti nilai Q dengan 30. Maka kita dapatkan nilainya 100 dikurangi setengah dari 30 adalah 15. Berarti 100 dikurangi 15, maka nilainya adalah 85. Maka dari sini kita dapatkan nilai delta P-nya adalah selisih dari 90 dengan 85. Berarti nilainya adalah 5. Maka kalau kita masukkan ke dalam fungsi di mana E sama dengan delta Q per delta P kali P1 per Q1. Maka kita dapatkan delta Q-nya adalah sebanyak 10 dibagi delta P nilainya 5 dikali P yang pertama nilainya 20 dibagi di P yang pertama ya, P yang pertama 90 ya. Ini 90 dibagi jumlah barang yang pertama itu 20. Oke. Ini kita coret dapat 2 dengan 20 sama-sama bagi 2. Ini bagi 2 dapat 1, bagi 2 dapat 1, itu ini agak 10 ya. Jadi sama dengan 90 dibagi 10. Maka dapat nilai E-nya adalah 9. Ini untuk nilai E. Maka jawabannya adalah yang E, 9. Atau kita bisa juga memakai rumus yang lain di mana E itu rumusnya adalah karena dia berbentuk fungsi P berarti 1 per P aksen kali P1 per Q1. Nah, bagaimana menghitung P aksen atau turunan pertama dari P? Ya, kita langsung turunkan di mana nilai P aksennya adalah 100 turunannya 0 min 0,5 Q. Turunannya adalah min 0,5. Berarti dapatlah P aksennya sebanyak min 0,5. Berarti kita buatkan di sini 1 per min 0,5 dikali harga barang yang pertama adalah 90 dibagi dengan jumlah barang yang pertama, di mana jumlah barang yang pertama itu adalah nilainya 20. Maka kita dapatkan 1 kali 90 dapat 90 per min setengah dari 20 dapat min 10 ya. Maka didapatkan di sini nilainya adalah minus 9. Walaupun dia minus di sini tetapi diakui sebagai nilai yang positif ya. Artinya di sini karena dia merupakan elastisitas permintaan atau ED. Maka untuk soal nomor 3 ini jawabannya adalah yang E, 9. Soal selanjutnya, apa tujuan utama dari tindakan reasuransi dalam pasar asuransi? Nah, teman-teman semuanya, kita ketahui bahwa
kegiatan reasuransi yang dilakukan oleh perusahaan asuransi terhadap perusahaan lain ini adalah dalam rangka untuk kegiatan pengalihan risiko. Jadi intinya bahwa kegiatan reasuransi ini merupakan kegiatan pengalihan risiko oleh perusahaan asuransi kepada pihak lain untuk mengurangi kemungkinan pembayaran yang lebih besar. Jadi artinya bahwa perusahaan reasuransi kemudian menanggung seluruh atau sebagian polis asuransi yang diterbitkan. Jadi intinya bahwa kegiatan reasuransi itu adalah mengalihkan resiko, begitu ya. Maka jawaban yang tepat untuk yang ini adalah, kita baca dulu, yang A, untuk mentransfer risiko dari pihak tertanggung ke pihak penanggung. Ini adalah pengertian dari kegiatan asuransi. Ya, bukan reasuransi ya. Maka bukan ini jawabannya. Yang B, untuk memberikan perlindungan asuransi bagi individu berisiko tinggi ya. Konsepnya di sini bahwa kegiatan reasuransi itu adalah dari perusahaan asuransi kepada perusahaan lain, begitu ya, agar perusahaan asuransi tidak seluruhnya menanggung risiko ketika terjadi risiko yang tinggi, begitu. Jadi bukan itu yang dimaksud. Kemudian untuk mendistribusikan keuntungan juga bukan. Kemudian untuk mengurangi paparan perusahaan asuransi terhadap kerugian yang lebih besar ya, inilah yang disebut dengan istilah reasuransi. Untuk meningkatkan persaingan di antara penyedia asuransi juga bukan. Maka untuk soal nomor yang keempat ini jawabannya adalah yang D. Reasuransi adalah kegiatan untuk mengurangi paparan perusahaan asuransi terhadap kerugian yang lebih besar. Oke, kita lanjutkan soal yang kelima. Katara ingin membeli pensil dan buku tulis. Harga satu pensil itu Rp1.000, harga satu buku itu adalah Rp3.000. Uang yang dibawa Katara hanya Rp10.000. Dengan uang tersebut awalnya Katara ingin membeli 4 pensil dan 2 buku tulis. Akan tetapi kemudian berubah, yaitu membeli 7 pensil dan 1 buku tulis. Besarnya biaya peluang untuk mendapatkan tambahan 3 pensil. Nah, jadi dari soal ini kita ketahui bahwa harga satu pensil itu adalah sebanyak 1.000. Kemudian harga satu buku nilainya Rp3.000 gitu. Nah, Katara awalnya ingin membeli 4 pensil ya. Jadi 4 pensil, kemudian ditambah dengan 2 buku, dia hanya punya anggaran Rp10.000 ya. Jadi ketika ingin menambah pensil maka buku harus dikurangi, atau ingin menambah buku maka pensilnya juga harus dikurangi, begitu. Kemudian katanya bahwa ada perubahan, begitu ya, di mana Katara jadinya membeli 7 pensil ditambah dengan 1 buku, dan uangnya juga tetap harus Rp10.000, begitu. Tetapi pertanyaannya di sini adalah besarnya biaya peluang karena bertambahnya pensil tadi ya. Kita lihat dari 4 pensil menjadi 7 pensil ya. 4 pensil menjadi 7 pensil itu, maka jumlah tambahnya itu adalah 3 pensil ya. 3 pensil yang didapatkan, yang ditambahkan, begitu. Nah, kita ketahui bahwa 3 pensil ini harganya berapa? Yaitu 3 dikali dengan 1.000. 3 dikali 1.000 nilainya adalah 3.000. 3.000. Untuk 3 pensil nilainya adalah sebanyak Rp3.000. Nah, oleh karena itu kita coba lihat opsi di atas lagi. 1 buku itu juga nilainya 3.000. Berarti di sini bahwa Katara dalam rangka untuk meningkatkan 3 pensil yang mau ditambahkan untuk dibeli, dia harus mengorbankan 1 buku. Jadi intinya bahwa jika Katara menambah 3 pensil, maka korbankan 1 buah buku. Nah, kita baca opsinya. Tambahan 3 pensil itu, 2 pensil dihargai 2.000, bukan ini yang dimaksudnya ya. Yang dimaksudnya di sini tetap harus satuannya adalah buku, begitu. Kemudian yang B, 1 buku tulis
dengan harga 1.000, bukan. Satu buku tulis itu harganya harusnya 3.000, bukan ini ya. C, satu buku tulis dengan harga 3.000. Ya, inilah jawabannya. D, satu buku tulis dengan dua buku tulis dengan harga 3.000, bukan. Harusnya dua buku tulis itu jumlahnya adalah 6.000. Itu dimaksud. E, dua pensil dengan harga 2.000, juga bukan. Maka jawabannya adalah bertambah 3 pensil itu harus mengorbankan satu buku. Maka jawabannya adalah yang C. Oke, demikian dulu pembahasan kita pada video kali ini berkaitan dengan OSN Ekonomi tingkat kabupaten kota tahun 2024. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.